Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 516. BG Jojo ni Yesus. BG Jojo ni Yesus tok tong di jona lilui magodo biru birui sian tuhata Yesusi sai lului biru biru nama goi sai lului mulak bawaan itu Yesus. Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata mata dohot sian anak-anak Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang menjadi bahan sermon kita khotbah untuk pertanyaan yang diambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang bernama Theophilus. Dapat kita baca dalam Lukas 1 ayat 1 dan 3, Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Walaupun nama penulis tidak dicantumkan dalam dua kitab tersebut, kesaksian yang bulat dari kekristenan mula-mula dan bukti kuat dari dalam kitab-kitab itu sendiri menunjukkan bahwa Lukaslah yang menulis kedua kitab itu. Tujuan Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang bukan Yahudi guna menyediakan suatu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Dapat kita baca dalam Kisah 1 ayat 1b sampai 2a. Walaupun mukjizat Yesus dalam pelayanannya di Galilea cukup mencolok di dalam tulisan Lukas, fokus utama Injil ini ialah pengajaran dan perumpamaan-perumpamaan Yesus yang cukup luas dan sangat digemari. Dalam Injil Lukas, khususnya pada pasal 15, mencatat ada 3 perumpamaan yang hilang, yakni domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang.
Perumpamaan-perumpamaan ini semua lahir dari situasi-situasi yang jelas. Dan perumpamaan ini adalah suatu serangan terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang Yesus kaitkan dengan laki-laki dan perempuan yang oleh kaum ortodoks dicap sebagai orang-orang berdosa. Orang-orang Farisi memberikan klasifikasi yang umum kepada orang-orang yang dianggap tidak memelihara Taurat. Orang-orang itu disebut rakyat negeri itu, dan terdapat di sana suatu tembok lengkap antara orang Farisi dengan rakyat negeri itu. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh orang Farisi sebagai berikut. Kalau seseorang berasal dari kalangan rakyat negeri itu, maka janganlah percayakan uang kepadanya. Janganlah ambil kesaksian daripadanya. Janganlah mempercayakan rahasia kepadanya. Janganlah mengangkat dia sebagai pengampun anak yatim piatu. Janganlah jadikan dia sebagai pemegang dana-dana belas kasihan atau dana sosial. Janganlah bersama-sama dengan dia dalam perjalanan. Seorang Farisi dilarang untuk menjadi tamu dari orang-orang seperti itu atau mengundangnya sebagai tamu. Seperti Zakeus, pemungut cukai, mengundang Yesus ke rumahnya. Ia juga dilarang sejauh itu mungkin bahkan untuk berurusan dagang dengan orang itu. Tujuan yang memerdekakan dari setiap orang Farisi adalah untuk menghindari setiap kontak dengan rakyat negeri itu tersebut, yaitu orang-orang yang tidak menjalankan Taurat sedetail-detailnya dalam hidupnya. Demikianlah mereka dikategorikan sebagai orang berdosa. Jelaslah bahwa mereka mestinya sangat kaget ketika mereka melihat bahwa Yesus bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang justru dihindari, yaitu mereka yang bukan saja ditempatkan di luar, tetapi juga yang hina sebagai orang-orang berdosa. Kita juga mengerti perumpamaan ini dengan lebih lengkap kalau kita ingat bahwa orang Yahudi yang teliti berkata, bukan bahwa ada kesukaan besar di sorga apabila seorang berdosa bertobat, tetapi bahwa akan ada kesukaan besar di sorga apabila seorang berdosa diberantas dari hadapan Allah. Mereka melihat dengan sadisnya bahwa orang berdosa itu dibinasakan saja dan bukannya mementingkan bagaimana agar mereka selamat. Mereka tidak akan berusaha untuk peduli dengan yang mereka anggap sebagai orang berdosa. Demikianlah Yesus menceritakan kepada mereka perumpamaan itu, yaitu perumpamaan mengenai domba yang hilang dan kegembiraan gembala itu ketika menemukan dombanya yang hilang. Gembala di Yudea mempunyai tugas yang sulit dan berbahaya. Rerumputan yang sangat jarang, dataran tengah yang sempit hanyalah beberapa kilometer saja luasnya, dan selebihnya adalah padang gurun. Tidak ada tembok-tembok yang dapat menghalangi domba-domba agar tidak jatuh ke dalam jurang. George Adam Smith berkata-kata tentang gembala. Di padang gersang yang tinggi, ketika malam tiba dan bertemu dengan serigala-serigala, maka seorang gembala akan lebih waspada menjaga domba-dombanya tanpa tidur sedikit pun. Dan pandangannya harus menerawang ke depan. Dan jikapun sudah pagi dan terbakar oleh terik matahari, mereka tetap bertumpu pada tongkatnya sebagai senjata.
dan meninjau dengan seksama domba-dombanya. Dipastikan bahwa setiap dombanya itu berada dalam hatinya. Kita bisa mengerti sekarang mengapa gembala di Israel berada di depan dalam sejarah bangsanya. Dan mengapa gelar gembala diberikan kepada raja mereka dan menjadikannya sebagai simbol dari pemeliharaan Allah. Dapat kita baca dalam Yehezkiel 34. Dan mengapa Kristus mengambil dia sebagai tipe dari pengorbanan diri. Dapat kita lihat dalam Yohanes 10 mengatakan bahwa aku adalah gembala yang baik. Gembala itu secara pribadi bertanggung jawab bagi domba-dombanya. Jikalau seekor domba hilang, maka gembala itu harus membawa pulang ke rumah, paling tidak bulunya, untuk memperlihatkan bagaimana domba itu mati. Gembala-gembala itu ahli dalam mencari jejak, dan mereka dapat mengikuti jejak domba yang hilang tadi berkilo-kilometer melintasi bukit-bukit. Dan seorang gembala di sepanjang hari ia mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan seorang gembala sangat mengenal suara domba-dombanya. Demikian sebaliknya, domba pun mengenal gembalanya. Palestina, seorang gembala akan memberi nama-nama kepada domba-dombanya, ya. Sekalipun wajah domba itu sangat kembar dengan yang lain, tapi dia bisa membedakan yang satu dengan yang lain. Dan ternyata pemberian nama dari hewan-hewan ini menjadi tersebar kemana-mana, ya. Sampai di daerah Barus pun seorang gembala kerbau, dia tahu yang mana namanya, padahal wajah kerbau-kerbau itu hampir sama. Ada si terang bulan, si manis, si mesra, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa domba bisa keluar dari kawanannya? Apa yang menjadi kelebihan-kelemahan seekor domba dibanding seekor kambing? Kelebihan dan kelemahan domba terletak pada telinganya dan kakinya. Telinganya peka atau sensitif dengan suara-suara di sekitarnya dan juga keingintahuannya. Kalau dia mendengar suara lain yang sebenarnya adalah serigala, maka dia bisa saja dapat diterkam. Dan seringkali tanpa disadari oleh gembala, ternyata ada serigala yang seolah-olah seperti domba, mirip. Maka ada istilah serigala berbulu domba. Sesama hewan, mereka akan mengerti bahasanya dan mengajak ke padang rumput yang lain untuk mencari rumput yang lebih hijau dan gemuk. Sehingga mereka keluar dari kumpulan dan ternyata tersesat. Bukankah hal demikian sama dengan kita? Yesus menggambarkan kita sebagai domba yang bisa saja tersesat karena ada banyak suara-suara di sekitar kita yang bisa menggoda agar tidak mendengar suaranya yang mengajak kita jauh dari Allah. Memang sesekali pergi ke diskotik atau ke pub tidak masalah, ya. Tapi jika sudah langganan, bagaimana jadinya? Kita akan jauh dari Allah. Atau jika kita hanya mencari harta dunia ini tanpa pernah sekalipun mau mendengarkan firman Tuhan, atau pada hari Minggu kita tetap saja bekerja mencari uang, apa jadinya? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana dengan anak-anak kita?
Bisakah anak kita terhilang dari hadapan kita? Bisakah suami kita juga hilang? Atau bisakah seorang istri hilang? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Atau bagaimana jadinya jika si A yang tidak pernah betah di gerejanya pergi ke gereja lain yang nyata-nyatanya dogmanya keliru, bahkan sesat. Yang pertama, telinganya. Yang kedua adalah kakinya. Kakinya yang pendek tapi lincah. Jika ada temannya yang ajak, maka akan segera cepat mengikutinya. Dan itu juga yang membuat dia tersesat. Maka dari itu, seekor domba haruslah ada yang menggembalakannya agar tidak tersesat dan selalu ada dalam kawanan domba yang lain. Beda dengan kambing. Kambing itu mandiri dan bahkan dia bisa menjangkit batu yang terjal. Banyak dari kawanan domba merupakan kawanan bersama-sama sebagai suatu persekutuan, yaitu milik. Bukan dari pribadi-pribadi, tapi dari suatu kampung. Dengan demikian, maka bisa terjadi ada 2 atau 3 gembala yang sama-sama bertugas. Mereka yang domba-dombanya aman akan tiba di rumah pada waktunya dan akan membawa kabar bahwa seorang gembala masih tetap berada di padang untuk mencari domba yang hilang. Seluruh isi kampung itu akan berjaga-jaga bersamanya. Dan apabila dari jauh mereka melihat gembala itu datang dengan memikul domba yang hilang itu di atas bahunya, maka seluruh penduduk itu akan bersorak-sorai dan mengucapkan syukur. Inilah gambaran Yesus mengenai Allah, bahwa demikian kata Yesus, Allah adalah seperti gembala itu. Allah juga akan sangat gembira apabila seorang atau domba itu ditemukan kembali. Sebagaimana dikatakan oleh Orang Kudus yang Agung, Allah juga mengenal kegembiraan oleh sebab menemukan kembali sesuatu yang telah hilang. Terdapat suatu pikiran yang mengagumkan di sini adalah sesuatu kebenaran yang hebat bahwa Allah lebih berbelas kasihan dari manusia. Orang-orang Farisi boleh saja menganggap pemungut cukai dan orang-orang berdosa sebagai yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah dan sebagai yang diperuntukkan bagi kebinasaan. Tidak demikian halnya dengan Allah. Allah mengasihi orang yang tidak pernah jauh darinya. Tetapi di dalam hatinya terdapat kegembiraan di atas segala kegembiraan apabila seseorang yang terhilang ditemukan kembali dan pulang ke rumah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada seorang wanita asal Inggris, yakni Jackie Pullinger, yang mengabdikan dirinya untuk melayani orang-orang yang kecanduan obat bius di World City, Hong Kong. Suatu daerah yang terkenal dengan tindak kejahatan, prostitusi, dan obat bius. Hampir 41 tahun lamanya dia tinggal di Hong Kong demi sebuah visi Allah yang dia dapat ketika masih berusia muda. Dan kini dia berumur sekitar 60 tahun. Ada suatu pernyataan Jackie yang sangat memberkati anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk menjadi pembawa kabar baik Kristus. Jackie tidak mau bahkan anti menyebut dirinya sebagai pekerja-pekerja Injil. Karena baginya mengabarkan Injil bukanlah sebuah pekerjaan, melainkan sebuah perjalanan hidup orang percaya. Ini hanyalah sebuah perjalanan. Anda menceritakan tentang Yesus sepanjang jalan, beberapa dari mereka akan mau mendengarnya, itu saja. Demikian prinsip hidupnya. Bukankah mereka-mereka itu seperti domba yang tersesat?
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, juga ada seorang misionaris yang berasal dari Amerika, yakni Adoniram Judson. Dari 61 tahun hidupnya, ia menghabiskan 40 tahun di Burma. Judson menempuh berbagai rintangan seperti perbedaan bahasa, penolakan, hingga ancaman pembunuhan karena tidak disukai oleh pemuka agama setempat. Setiap hari ia menghabiskan waktu 12 jam untuk mempelajari bahasa Burma agar dapat memberitakan Injil. 6 tahun sejak pelayanannya dimulai di Burma, tidak ada satupun jiwa yang menerima Kristus melalui pelayanannya. Tapi Judson mengerti bahwa setiap jiwa bernilai di mata Tuhan, dan ia melakukan bagiannya yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang Burma pada masanya. Judson meninggalkan terjemahan Alkitab Burma, 100 gereja, dan lebih dari 8.000 orang percaya. Ia meninggalkan warisan yang berharga. Seringkali kita lupa amanat agung kita untuk memberitakan Kristus melalui hidup dan perbuatan kita. Secara tidak sadar, masalah dan cobaan yang kita alami membuat kita hilang fokus dan malah terpaut pada urusan diri sendiri. Setiap jiwa yang diselamatkan begitu bernilai dan berharga bagi Tuhan. Bahkan satu orang yang diselamatkan lebih penting dari 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ketika ada satu jiwa yang diselamatkan, itulah yang menyenangkan hati Allah. Jika kita telah dimenangkan oleh kasih Tuhan, maka sebagai anak-anaknya kita perlu meneruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Membawa jiwa kepada Yesus adalah prioritas hidup kita. Mari selama masih ada kesempatan, berdoalah bagi sesama kita yang belum mengenal Yesus. Tak hanya itu, usahakanlah setiap detail hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama lewat perbuatan dan perkataan kita. Sehingga mereka mengenal siapa Yesus dalam kita dan beroleh kasih karunia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagi Tuhan tidak ada sukacita lebih besar selain daripada jiwa-jiwa yang bertobat. Berdoa, beribadah, melayani Tuhan adalah perkara-perkara yang indah. Namun jika ingin membuat sorga gegap gempita karena sukacita dan sorak-sorai, berdoalah untuk jiwa-jiwa dan beritakanlah Injil. Pertobatan mereka adalah sukacita sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Yesus Gembala yang baik. Dan Engkau memberikan tugas tanggung jawab kepada kami menjadi gembala bagi domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kami. Beri kami kekuatan dan wibawa sorgawi supaya setiap jiwa-jiwa terus dapat diselamatkan dan tetap di dalam kumpulan orang-orang yang percaya. Berkatilah kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, agar mereka juga dapat percaya kepada Kristus yang adalah juru selamat. Terima kasih Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu. Biarlah kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami selama hidup kami, Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau agar mereka memperoleh keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkati semua pendengar. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.